Para majelis akan masuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Dan putusan permohonan banding penolakan atas permohonan paten dengan nomor registrasi 31 garing KPP garing 11 Romawi garing 2023 dimulai. Silakan Ketua. Apakah pemohon banding telah hadir di Zoom atau di langsung di sini? Tidak ada ya. Baik, tetap dibacakan tanpa dihadiri pemohon banding. Sidang pembacaan putusan banding penolakan atas permohonan paten nomor P002020087723 dengan judul Peralatan dan metode untuk regenerasi desikan dengan menggunakan refrigerator dehumidifier nomor registrasi 31 garing KBP garing 11 garing 2023 tanggal 27 Februari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan Komisi Banding Paten nomor 003.2.T garing KBP strip 31 garing 2025. Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P002020087723 yang berjudul Peralatan dan Metode untuk Regenerasi Desikan dengan menggunakan Refrigeration Dehumidifier dengan nomor registrasi 31 garing KBP garing 11 garing 2023 yang diajukan oleh kuasa pemohon banding Muhammad Akbar Fahreja SH kepada Komisi Banding Paten tanggal 1 November 2023 dan telah diterima permohonan bandingnya dengan data sebagai berikut. Pemohon banding 1. Sulisyanto, Insinyur Sulisyanto. 2. Muhammad Hussein. Alamat pemohon banding 1. Jalan Bukit Megah nomor 36 RT garing RW 007 garing 011 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. 2. Jalan Kemuning D.1036 PGP, RT garing RW 010 garing 006 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kuasa pemohon banding Muhammad Akbar Fahreza SH. Alamat kuasa pemohon Menara Raja Wali lantai 12 Mega Kuningan lot 5.1 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kuningan Timur Setiabudi 12950 Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P002008 serta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut. Duduk permasalahan. 1. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh pemohon banding dalam dokumen permohonan banding sebagai berikut. Kami merujuk surat pemberitahuan penolakan permohonan paten nomor HKI strip 3.KI strip 05.01.08 strip TP strip P00 2020 08723 tertanggal 7 Agustus 2023 yang kami terima untuk selaku yang diberi kuasa oleh klien dalam kurung lampiran 1 mengajukan permohonan banding.
Permohonan banding ini diajukan sehubungan dengan keberatan klaim atas hasil pemeriksaan lanjutan yang dinyatakan sebagai hasil pemeriksaan akhir berupa penolakan dari pemeriksa dalam kurung lampiran 2, di mana penolakan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan perundang-undangan atas perbaikan klaim-klaim 1 sampai 4 dalam tanggapan kami tertanggal 1 Oktober 2022 terhadap hasil pemeriksaan substantif pertama tertanggal 23 Agustus 2022, di mana dinyatakan bahwa penolakan tersebut adalah atas dasar A. Klaim yang diungkapkan suatu peralatan untuk memulihkan butiran penyerap air dan seterusnya. Tidak dibenarkan menyebutkan sejumlah alat yang berbeda-beda dalam satu klaim, yaitu 1. Alat penutup, 2. Evaporator, 3. Pemanas elektrik, 4. Pengendali suhu, dan sebagainya. B. Antar kumparan tidak dijelaskan. C. Klaim-klaim 2 sampai 4 dinyatakan tidak cukup jelas. 2. Atas dasar alasan-alasan penolakan tersebut di atas, maka kami selaku yang diberi kuasa oleh klien menyampaikan keberatan sebagai berikut. A. Untuk penolakan mengenai tidak dibenarkannya penyebutan sejumlah alat yang berbeda-beda dalam satu klaim, yaitu alat peniup, evaporator, pemanas elektrik, pengendali suhu, dan sebagainya. Klaim kami menyatakan bahwa dalam suatu peralatan tentunya terdapat serangkaian alat peranti, unit, dan sebagainya yang memiliki fungsi masing-masing yang mendukung berfungsinya peralatan tersebut. Dalam hal ini, alat peniup berfungsi sebagai alat untuk meniupkan udara yang dikeringkan. Evaporator berfungsi untuk menguapkan. Pemanas elektrik berfungsi untuk memanaskan udara untuk menurunkan nilai kelembapan uap air. Pengendali suhu berfungsi untuk mengendalikan suhu yang diinginkan dan sebagainya untuk mendukung keberhasilan peralatan yang disebut sebagai peralatan pemulihan butiran penyerap uap air. Dan alat-alat dalam peralatan pemulihan butiran penyerap uap air tersebut masing-masingnya tidak diklaim dalam klaim-klaim mandiri. B. Untuk penolakan mengenai antara komponen-komponen tidak dijelaskan dalam klaim 1 tersebut setelah rincian komponen dan alat yang tercakup dalam suatu peralatan, yaitu suatu peralatan untuk memulihkan butiran penyerap uap air yang digunakan untuk menyerap air pada perolehan gas alam. Peralatan tersebut meliputi 1. Alat peniup 1, 2. Unit penurunan kelembapan 2, 3. Evaporator 21, 4. Kompresor zat pendingin 22, 5. Kondensor berpendingin udara pertama 23, 6. Kondensor berpendingin udara kedua 24, 7. Katup ekspansi 25, 8. Pemanas elektrik 3, 9. Pengendali suhu 31, dan 10. Sedikitnya 2 unit pengeringan butiran penyerap uap air 4, di mana 11 alat peniup 1 diletakkan di bagian depan dari unit penurunan kelembapan 2 yang terhubung melalui pipa ke unit penurunan kelembapan 2 tersebut. 12. Unit penurunan kelembapan 2 diletakkan di antara alat peniup 1 dan pemanas elektrik 3, yang selanjutnya unit penurunan kelembapan 2 tersebut mencakup. 13. Evaporator 21 terhubung secara langsung ke kompresor zat pendingin 22 untuk menyalurkan laju zat pendingin. 14. Kompresor zat pendingin 22 diletakkan di antara evaporator 22. Dan 15. Kondensor berpendingin udara kondensor berpendingin udara pertama 23 untuk menyalurkan laju zat pendingin ke kondensor berpendingin udara pertama 23.
kondensor berpendingin udara pertama 23 untuk menaikkan suhu udara. 16. Pemanas elektrik 3 disediakan secara terhubung dengan beberapa unit pengeringan butiran penyerap uap air 4, di mana pemanas elektrik 3 tersebut menurunkan udara dengan nilai kelembapan relatif uap air sebesar 15% di udara. C. Di mana unit penurunan kelembaban 2 menghasilkan udara dengan nilai kelembapan relatif uap air sebesar 25% di udara yang diteruskan melalui pipa ke pemanas elektrik 3 untuk dipanaskan. D. Pemanas elektrik 3 disediakan secara terhubung dengan beberapa unit pengeringan butiran penyerap uap air 4, di mana pemanas elektrik 3 tersebut menurunkan udara dengan nilai kelembapan relatif uap air sebesar 15% di udara. E. Kondensor berpendingin udara kedua 24 diletakkan di luar di luar dari unit penurunan kelembapan 2, berfungsi untuk menurunkan suhu zat pendingin dan kondensor berpendingin udara 23. F. Katup ekspansi 25 terhubung melalui pipa dengan unit evaporator 21 dan kondensor berpendingin udara kedua 24. G. Sedikitnya 2 unit pengeringan butiran penyerap uap air 4 mencakup suatu ruang untuk menempatkan butiran penyerap uap air 41. H. Di mana peralatan ini beroperasi pada tekanan rendah dalam kurung lebih kecil sama dengan 14,7 KSI dan suhu rendah dalam kurung 37 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. I. Kata di mana dalam kurung ditandai huruf tebal dan digaris bawahi yang kadangkala pada invensi yang lainnya dituliskan dicirikan dengan koma, dicirikan bahwa koma dicirikan dalam hal adalah menandakan hal-hal yang menceritakan fitur-fitur selanjutnya two-part claim dari invensi ini. J. Untuk penolakan terhadap pernyataan bahwa klaim-klaim 2-4 tidak cukup jelas, maka dapat dijelaskan bahwa klaim-klaim 2-4 mengklaim metode yang memuat langkah-langkah pemulihan butiran penyerap uap air yang cukup jelas. Jika langkah-langkah tersebut terantisipasi, maka perlu adanya pernyataan bahwa tidak ada langkah-langkah pada invensi sebelumnya yang serelevan untuk dapat memberikan bukti bahwa memang telah ada invensi sebelumnya yang relevan dengan klaim-klaim metode 2-4 tersebut. K. Dengan demikian, penolakan pemeriksa berdasarkan pasal 62 ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 62 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten tidak kuat. 3. Berdasarkan butir-butir tersebut di atas, maka klien kami berupaya mengajukan permohonan banding atas dasar A. Bahwasanya pemeriksa tidak memeriksa secara teliti mengenai sejumlah komponen dan alat tersebut yang tentunya dapat tercakup dalam suatu peralatan pemulihan yang diklaim dalam satu klaim. Sejauh sejumlah komponen dan alat tersebut memiliki fungsi yang saling mendukung untuk suatu peralatan secara kesatuan, dan juga komponen dan alat tersebut tidak diklaim dalam klaim-klaim mandiri masing-masingnya. B. Bahwasanya pemeriksa tidak memeriksa berdasarkan dokumen-dokumen paten terdahulu yang diajukan di kantor paten Indonesia sebagai dasar penolakan, sehingga alasan atas dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten Pasal 62 ayat 2 yang menyatakan 1. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencantumkan A. Ketentuan yang harus dipenuhi, dan B. Alasan dan referensi yang digunakan dalam pemeriksaan kuantitatif. Dan ayat 1 menyatakan 2. Dalam hal pemeriksa melaporkan bahwa invensi yang dimohonkan paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya guna memenuhi ketentuan dimaksud. Dan pasal 62 ayat 3
yang menyatakan pemohon harus memberikan tanggapan dan atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan paling lama 3 bulan berhitung sejak tanggal surat pemberitahuan. Dan pasal 62 ayat 9 menyatakan jika pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan atau ayat 8, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 bulan. Tidak dapat disetujui oleh klien kami. Selanjutnya, bahwasanya hasil pemeriksaan substantif tahap akhir dari pemeriksa dirasakan terlalu dini untuk menolak dan juga tidak menyatakan adanya invensi sebelumnya sebagai acuan yang mengantisipasi invensi permohonan paten nomor P00-2020-08723 sehingga berdampak pada tidak adanya kesempatan klien untuk melakukan amandemen yang diperlukan untuk lebih memperjelas invensi jika amandemen pada tanggapan hasil pemeriksaan substantif pertama masih dinyatakan kurang jelas oleh pemeriksa. Bahwasannya klien berharap dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan lanjut dalam kaitannya jika amandemen pada tanggapan hasil pemeriksaan substantif 1 masih belum memenuhi kejelasan invensi, di mana amandemen lanjutan terhadap klaim-klaim dan atau deskripsi yang dimaksudkan adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran 5. Terlampir masing-masing 1. Surat kuasa 2. Salinan hasil pemeriksaan substantif pertama dan hasil pemeriksaan substantif tahap akhir penolakan 3. Salinan permohonan banding dan argumentasi klien 4. Spesifikasi yang telah diamandemen dalam tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif pertama 5. Spesifikasi yang diamandemen lebih lanjut seandainya masih mengalami penolakan. Kami harap keberatan terhadap penolakan permohonan paten tersebut di atas dapat disetujui dan dapat mempertimbangkan spesifikasi dengan klaim-klaim yang telah diamandemen lebih lanjut yang kami sertakan dalam lampiran 5. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Pertimbangan hukum. 1. Menimbang bahwa permohonan paten ini telah ditolak pada tanggal 7 Agustus 2023 dan permohonan banding tersebut dan permohonan banding terhadap penolakan permohonan paten nomor P00-2020-08723 dengan judul invensi peralatan dan metode untuk regenerasi desikan dengan menggunakan refrigeration dehumidifier diajukan pada tanggal 1 November 2023 sehingga permohonan banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan sesuai ketentuan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang paten. 2. Menimbang bahwa spesifikasi permohonan paten yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek penolakan adalah deskripsi dan klaim yang diberikan melalui surat tanpa nomor surat pada tanggal 1 Oktober 2022 perihal tanggapan atas hasil pemeriksaan substantif tahap 1 yang kemudian ditolak dan disampaikan penolakannya melalui surat pemberitahuan penolakan permohonan paten nomor HKI strip 3 strip HI titik 05 titik 02 titik 04 P00-2020-08723 strip TP tanggal 1 Oktober 2023 dengan judul invensi peralatan dan metode untuk memulihkan butiran penyerap uap air desikan melalui pendingin alat penurun kelembapan dehumidifier yang memiliki 4 klaim. 3. Menimbang bahwa terhadap objek banding tersebut, majelis melakukan pemeriksaan substantif terkait pengungkapan invensi terhadap klaim 1 hingga klaim 4, yaitu klaim 1. Suatu peralatan untuk memulihkan butiran penyerap udara yang digunakan untuk menyerap air pada perolehan gas alam dan seterusnya, di mana peralatan ini beroperasi pada tekanan rendah kurang dari sama dengan 14,7 psi dan suhu rendah 37 hingga 60 derajat Celcius. Klaim 2. Suatu metode untuk memulihkan butiran penyerap air yang digunakan untuk menyerap air pada perolehan gas alam menggunakan peralatan untuk memulihkan butiran penyerap uap air yang meliputi dan seterusnya melalui katup ekspansi 25 yang selanjutnya udara tersebut dimasukkan ke dalam evaporator sehingga membentuk suatu siklus dan seterusnya. Klaim 3. Suatu metode untuk memulihkan butiran penyerap uap air yang digunakan untuk menyerap air pada perolehan gas alam menggunakan peralatan sebagaimana diklaim pada klaim 1, di mana pengeringan butiran penyerap uap air yang sudah jenuh berlangsung selama 25 jam untuk 1000 kg butiran penyerap uap air dengan tekanan 400
milibar sesuai kapasitas alat peniup 1. Klaim 4. Suatu metode untuk memulihkan butiran penyerap uap air yang digunakan untuk menyerap air pada perolehan gas alam menggunakan peralatan sebagaimana diklaim pada klaim 1 dan selanjutnya sehingga udara sudah terkondensasi sempurna dalam fase cair dengan suhu turun menjadi 40 derajat Celcius. Termohon melalui surat nomor HKI strip 3 strip KI titik 05.01 titik 08 strip TP strip P00 2020 08 723 tanggal 7 Agustus 2023 menolak klaim-klaim yang menjadi objek banding di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Surat pemeriksaan substantif tahap 1 kantor paten tanggal 23 Agustus 2022 dengan nomor referensi HKI strip 3 strip 1 Romawi titik 05 titik 02 titik 02 P 00 2020 08 723 strip TA. Isi pokok surat memberitahukan terdapat ketidakjelasan pada deskripsi, klaim, dan gambar dan tidak memenuhi ketentuan pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. 2. Tanggapan saudara tanggal 1 Oktober 2022 isi pokok surat tersebut menanggapi pemeriksaan substantif tahap 1 dengan melampirkan perbaikan deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar-gambar permohonan tersebut. Dengan ini diberitahukan bahwa perbaikan yang saudara lakukan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, baik deskripsi, terutama klaim-klaim sebagaimana kami beritahukan dalam surat substantif tahap 1 tersebut di atas. Klaim 1 tidak jelas. Misalnya, klaim 1 mengungkapkan suatu peralatan untuk memulihkan butiran penyerap uap air dan seterusnya. Klaim 1 menyebutkan jumlah komponen dan alat di mana antar komponen-komponen tidak dijelaskan. 3. Dari penjelasan tersebut di atas disimpulkan bahwa klaim 1 sampai 4 perbaikan tidak memenuhi ketentuan pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Bagaimana telah kami informasikan pada surat substantif tahap 1 tersebut di atas. Oleh karenanya, permohonan paten P0020087723 tidak memenuhi ketentuan pasal 60 ayat 3 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, permohonan paten ini ditolak. Alasan yang disampaikan oleh termohon ini dinilai tidak tepat karena tidak merujuk pada aturan paten yang berlaku. Oleh karenanya, terhadap klaim 1 sampai dengan klaim 4 perlu dilakukan pemeriksaan substantif ulang. 4. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif oleh majelis banding terhadap klaim 1 sampai dengan klaim 4 diketahui bahwa 1. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari klaim 1 dinilai tidak jelas karena penulisan klaim ditulis dalam 2 bagian, di mana bagian pertama mengenai pernyataan yang menunjukkan bidang teknik invensi sebelumnya, sementara bagian kedua tidak merupakan peningkatan atau penyempurnaan fitur invensi yang telah ada sebelumnya, sehingga bertentangan dengan pasal 17 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang permohonan paten. 2. Klaim 2 adalah klaim mandiri metode untuk memulihkan butiran penyerap uap air yang digunakan untuk menyerap air pada perolehan gas alam. Metode pada klaim 2 mandiri 2 tidak jelas dan tidak dapat dilaksanakan. Klaim 3 merupakan klaim metode yang mengacu pada klaim 1 yang merupakan klaim peralatan sehingga klaim 3 dianggap tidak jelas. Klaim 4 merupakan klaim metode yang mengacu pada klaim 1 yang merupakan klaim peralatan sehingga klaim 4 dianggap tidak jelas. 5. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa lingkup perlindungan yang diinginkan dari klaim 1 sampai dengan klaim 4 dinilai tidak jelas, sehingga klaim 1 sampai dengan klaim 4 dinilai tidak dapat diperiksa kebaruan, langkah inventif, dan penerapan dalam industri. 6. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, majelis banding berkesimpulan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 4 dari permohonan banding nomor registrasi 31 garis miring KBP garis miring 11 Romawi garis miring 2023 terhadap penolakan permohonan paten nomor P002020087723 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Oleh karenanya, klaim 1 sampai dengan klaim 4 dari permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P002020087723 dipertimbangkan untuk ditolak sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat 1 dan ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan 1.
menolak klaim 1 sampai dengan klaim 4 dari permohonan banding nomor registrasi 31 garing KBP garing 11 garing 2023 terhadap penolakan permohonan paten nomor P00 2020 08723 dengan judul peralatan dan metode untuk regenerasi desikan dengan menggunakan refrigeration dehumidifier. 2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan majelis banding ini melalui media elektronik atau non-elektronik. Demikianlah putusan dalam musyawarah majelis banding Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh majelis banding dengan Ketua Majelis Insinyur Iksan MSI dan anggota majelis banding sebagai berikut. Profesor Insinyur Warjito MSc PhD, Insinyur Mahrujar, Insinyur Ari Ardanta Sigit MSc dan Ragil Yoga Edi SH LLM dengan dibantu Sekretaris Komisi Banding Mariati Pusporini SH MSI tanpa dihadiri oleh kuasa pemohon. Jakarta 27 Februari 2025, Ketua Majelis Insinyur Iksan MSI. Apabila pemohon masih merasa kurang puas terhadap putusan ini, silakan melakukan upaya hukum ke pengadilan niaga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah sidang pembacaan putusan dan sidang terbuka dinyatakan ditutup. Sidang telah ditutup oleh majelis dan dinyatakan selesai. Majelis meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.